Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat. Baik, senang sekali hari ini Ibu bisa ketemu lagi dengan kalian. Sebelumnya ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Kalau nggak salah sakit, Ibu. Sakit, oke. Kalau gitu, terima kasih ya atas infonya, Maura. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama dan tidak lupa juga membacakan 7 landasan mental SMP Taruna. Silakan Marsha. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. 7 landasan mental SMP Taruna Bakti. 1. Jujur. 2. Tanggung jawab. 3. Visioner. 4. Disiplin. 5. Kerjasama. 6. 7. Peduli. Siap beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Oke, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar materi apa? Sistem reproduksi manusia. Coba, bagian organ apa yang membedakan pada laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan perempuan bisa hamil sedangkan laki-laki tidak bisa hamil? Kemarin kan kita bahas itu ya, gambar tentang laki-laki hamil. Rahim. Siapa yang jawab? Maura, betul sekali ya. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang gangguan sistem reproduksi pada manusia, ya, beserta upaya pencegahannya. Jadi kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan yang pertama bisa menemukan gangguan yang dapat menyerang sistem reproduksi manusia. Lalu, kalian juga bisa menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Selanjutnya, kalian bisa menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang terakhir, kalian menyajikan poster atau infografis tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual. Atau mungkin baru-baru ini sering dihadapkan pada permasalahan ini. Ya. Coba kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan. Menurut kalian, ada perbedaan nggak sih antara kedua gambar tersebut? Gimana Kayla? Kalau yang A usianya masih muda, yang laki-lakinya. Kalau yang B udah dewasa semuanya. Dari informasi yang Ibu peroleh, gambar A ini laki-laki dan perempuannya berusia 13 tahun. Ya. Lalu di gambar yang B, Raisa atau yang perempuannya berusia 27 tahun dan yang laki-laki hamisnya ini 37 tahun saat mereka melakukan pernikahan. Nah, kalian siapkan dulu LKPD-nya. Bu akan menayangkan video, lalu silakan kalian jawab 2 pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Sudah tertangkap informasinya? Atau perlu diulangi, Nak? Udah, Bu. Sudah jelas. Menurut pendapat kalian, bagaimana tentang pernikahan di usia muda? Ada nggak yang dengar berita tadi malah jadi kepengen ikutan nikah? Keo dengar berita tadi malah ikutan pengen nikah, Keo? Abu hoax. Hoax. Gimana tuh kalau pendapat Keo dengar berita tadi, Keo? Nggak wajar, Bu. Nggak wajar. Usia Belum segitu. bisa. Belum dewasa. Menurut kalian tadi, berdasarkan berita tadi, kenapa sih bisa terjadi pernikahan di usia muda? Tekanan dari orang tua. Soalnya menurut aku, kalau zaman dulu tuh semakin cepat nikah semakin baik. Tapi seiring berkembangnya zaman, itu ternyata salah. Ada lagi? Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, katanya Maura. Kenapa itu mau bisa terjadi, Mo? Pergaulan bebas. Aisyah bantu jawab. Ada lagi? Budaya, Bu. Ada di beberapa daerah yang biasanya tuh ada diwajibkan nikah di umur yang masih
relatif muda, masih kecil-kecil. Nah, sekarang menurut kalian, ada nggak sih dampak dari pernikahan usia muda terhadap kesehatan reproduksi? Nah, pertanyaan inilah yang nanti akan kalian jawab setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang kalian akan melakukan diskusi secara kelompok. Ini anggota kelompoknya ya. Yang kalian kerjakan adalah kalian melaksanakan kegiatan 2 di LKPD. Jadi kalian cari tahu dulu nih tentang apa saja gangguan yang bisa menyerang sistem reproduksi. Aku nemu satu namanya PCOS. Itu tuh terjadinya di perempuan. Yang itu dipengaruhi oleh hormon androgen yang terlalu banyak katanya. Jadi cewek itu jadi susah hamil sama siklus menstruasinya nggak teratur. Yang nomor 2, bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena penyakit tersebut? Berarti diambil dari yang sini. Yang kelainan mau diganti jadi apa? Soalnya kan penyebabnya nggak jelas. Boleh yang lain aja bentar. Nama-nama penyakit pada gangguan sistem reproduksi. Yang pertama adalah HIV atau AIDS. HIV atau AIDS penyebabnya adalah karena penyerangan sistem kekebalan tubuh akibat infeksi pada menular seksual. AIDS adalah stadium akhir dari HIV. Berdasarkan hasil studi literasi yang telah kita lakukan, penyebab penyakit yang menyerang sistem reproduksi itu kebanyakan akibat virus dan bakteri. Oke, itu dari kelompok 2 ya. Ada yang mau menanggapi dulu? Kelompok siapa yang mau tampil berikutnya? Herpes simplex genitalis adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia, luar, anus, dan vagina. Kelompok 3, siapa yang mau share screen? Aisyah, Bu. Aisyah share screen, lalu siapa yang mau menjelaskan? Keputihan atau flor albus diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua, Nak. Ya. Nah, berikutnya. Tadi, upaya yang bisa kalian lakukan untuk menjaga organ reproduksi, siapa yang bisa menyebutkan 2? Yang pertama, menggunakan celana dalam berbahan katun karena bisa menyerap keringat dan mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Oke, tujuannya kenapa harus nyerap keringat sama harus mengganti pakaian dalam lebih sering itu kenapa, Safin? Supaya bakteri dan jamur tidak tumbuh di situ. Nah, sekarang ini kan di pasaran dijual berbagai sabun untuk membersihkan organ kewanitaan, betul? Ya, menurut kalian boleh nggak menggunakan produk tersebut? Coba Ibu pengen tahu pendapat kalian. Kalau di sini katanya boleh, tapi jangan terlalu sering. Soalnya kalau terlalu sering bisa infeksi. Penyebab infeksinya apa dijelaskan nggak, Marsha? Soalnya kalau keseringan, kadar bakteri baiknya berkurang. Jadi sebenarnya kalau di organ reproduksi kita ada bakteri, boleh atau enggak? Boleh asal bakteri baik. Nah, selanjutnya, coba di sini Ibu punya grafik. Nah. Grafik pengidap HIV dan penderita AIDS. Ini grafik dari tahun 2007 sampai dengan 2017. Ya. Kalau kalian lihat grafik seperti ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan raise hand. Aisyah, silahkan Aisyah. Pengidap HIV rata-rata setiap tahunnya lebih banyak. Semakin banyak. Lalu? Nah, AIDS, sedangkan AIDS naik turun setiap tahunnya. Kira-kira menurut kalian, kenapa ini bisa terjadi? Soalnya seks bebasnya makin sering terjadi, sama pergaulan bebas juga. Jadi pola hidup yang seperti apa sih yang bisa menunjang kesehatan organ reproduksi? Ada hubungannya nggak sih antara kesehatan organ reproduksi dengan pola hidup kita sehari-hari? Kalau memiliki pola hidup yang
menunjang kesehatan, bisa juga menjaga kesehatan sistem reproduksi. Pola hidup yang menunjang kesehatan itu yang seperti apa contohnya? Rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, Oke. dan istirahat yang teratur. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan yang ketiga. Kegiatan ketiga ini kalian mencari informasi tentang kesehatan reproduksi remaja dan upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Coba, menurut kalian bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi? Siapa yang mau berpendapat? Cara menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi pada pria, mencukur rambut pada kemaluan agar tidak ditumbuhi bakteri. Setelah buang air kecil, dicuci menggunakan air yang mengalir dan bersih. Pria diwajibkan untuk sunat dan menjaga kelembapan pada alat reproduksi. Kalau wanita, saat sedang mens, memakai pembalut yang bersih, hindari penggunaan panty liner, hindari memakai cairan khusus terlalu sering seperti sabun. Kalian menemukan nggak informasi usia berapa yang dikatakan ideal untuk menikah? 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Kira-kira dampak pernikahan usia muda terhadap kesehatan organ reproduksi. Ada dampak negatifnya tidak? Gimana, Nak? Kalau terjadi kehamilan, organnya belum siap. Terus kalau organnya nggak siap, berarti dampaknya akan seperti apa, Kayla? Akan terjadi gangguan atau bisa membunuh ibu dan janin. Baik, kalau seandainya sudah jelas, silahkan kalian isi bagian terakhir di LKPD. Kehamilan muda antara lain kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, pendarahan persalinan meningkatkan resiko kematian pada anak dan ibu. Lalu untuk yang menurutku pernikahan muda itu sangat tidak disarankan karena akan memberikan beberapa dampak yang buruk bagi ayah, ibu maupun anaknya. Potensi penukaran penyakit seksual pun semakin meningkat. Tidak jarang KDRT yang terjadi di keluarga tersebut akibat mental yang belum siap. Tadi kan kalian sudah menyaksikan 3 link video YouTube ya, yang sudah Ibu berikan. Lalu kalian juga sudah mencatat beberapa cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, tugas kalian berikutnya adalah silakan kalian buat semacam infografis atau poster yang berisi tentang upaya-upaya atau ajakan menjaga organ reproduksi baik pada laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalian kumpulkan infografisnya di sini minggu depan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kembali ke LMS, nah, lalu kerjakan 4 latihan soal, jadi latihan soal gangguan sistem reproduksi yang ini. Ya, silakan. Oke, bagi yang sudah selesai, di kolom chat Zoom, Ibu kirim link untuk penilaian diri dan juga refleksi. Ya, sambil menunggu temannya boleh sambil mengisi ini. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini, Nak. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan. Untuk penilaian, bintang terbanyak hari ini diperoleh oleh Marsha. Selamat untuk Marsha. Lalu kelompok yang aktif Ibu berikan kepada kelompok 2. Ya. Jadi selamat untuk Marsha dan kelompok 2. Ibu ingatkan kembali mengenai tugas, nanti LKPD dikumpulkan maksimal jam 3. Sedangkan untuk infografis atau poster boleh kalian kumpulkan minggu depan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga Marsha, silakan pimpin doa.
Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tiap beri salam. Selamat siang. Dan terima kasih Ibu. Selamat siang dan terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Dadah semua.